Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua, para pejuang NIP ya. Kita jumpa kembali bersama saya Om Alman di channel Sang Tutor. Kembali kita cerita, kita bahas ya, kita belajar materi-materi untuk persiapan soal P3K ya, materi ujian P3K tahun 2024 dan juga untuk tahun 2025 gelombang kedua nanti di bulan Mei tahun 2025 ya. Nah teman-teman semua, ini pembahasan saya untuk P3K tahun ini yang ketiga mungkin ya kalau nggak salah. Saya coba bahas ya, saya coba yang keempat kayaknya. Saya coba kita bahas tentang rahasia atau bagaimana caranya menjawab soal wawancara ya, dimana soal ini ada 10 soal ya di tes nanti. Soalnya sih gampang ya. Oke, kita lihat teman-teman bentuk soalnya ya seperti berikut ini. Baik, sebelum kita coba bahas soal tadi teman-teman, saya kasih sedikit tips dan trik bagaimana cara mencari jawaban yang skornya tinggi untuk soal wawancara ini. Yang pertama teman-teman ya, kalian pahami kompetensi yang diukur ya. Wawancara biasanya mengukur beberapa aspek ya. Pertama ya, integritas ya, kemampuan memegang prinsip dan kejujuran ya, itu yang pertama ya, integritas. Yang kedua adalah komitmen kerja teman-teman ya. Nah, sikap bertanggung jawab ya, kalau tadi kejujuran, nah ini adalah bertanggung jawab ya terhadap tugas yang diberikan. Yang ketiga adalah kolaborasi atau kerjasama teman-teman, kemampuan bekerja sama ya dengan tim atau pihak lain. Yang keempat, pemecahan masalah, keputusan yang logis dan efektif yang dalam menghadapi situasi sulit. Jadi ingat ya, yang pertama adalah integritas atau kejujuran, yang kedua adalah komitmen kerja atau bertanggung jawab, yang ketiga kolaborasi atau kerjasama, yang keempat adalah pemecahan masalah ya. Nah itu untuk aspek-aspek yang diukur dalam wawancara teman-teman ya. Baik, berikut ya. Nah, analisis situasi dengan baik. Nah yang pertama, sebagian besar soal wawancara berbentuk studi kasus ya. Oke, gunakan teknik STAR, situasi ya, situation ya, tes, aksi, dan hasil ya, result. Nah, untuk memahami masalah, yang pertama adalah situasi, pahami konteks masalahnya ya. Oke, baik. Yang kedua adalah identifikasi tanggung jawab Anda dalam situasi itu ya. Yang ketiga, aksi, tinjau pilihan tindakan yang paling tepat. Jadi teman-teman cari tindakan yang positif ya. Kalau ada soal yang bukan tindakan, jadi itu kurang bagus ya. Utamakan adalah pilihan yang berbentuk tindakan. Yang keempat, hasil. Pilih opsi yang menghasilkan solusi positif dan konstruktif. Oke, itu analisis situasi. Yang ketiga teman-teman ya, nah hindari sikap pasif ya atau konfrontatif. Jadi hindari sikap pasif. Nah, pilih opsi yang menunjukkan sikap aktif dan positif seperti menawarkan solusi. Yang kedua, mengambil inisiatif teman-teman ya. Yang ketiga, mengelola konflik dengan cara yang profesional dan sopan ya. Oke. Nah, opsi yang mengabaikan masalah atau bertindak secara emosional biasanya bernilai rendah. Itu pahami teman-teman ya. Jadi, opsi yang mengabaikan masalah itu artinya nilainya rendah. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat teman-teman,
Prioritaskan kepentingan organisasi dan tim. Oke, ketika menghadapi situasi dilematis, ya, pilih jawaban yang mengutamakan satu, kepentingan organisasi, ya. Yang kedua adalah kinerja tim. Nah, yang ketiga adalah hubungan kerja yang harmonis, ya. Nah, hindari jawaban yang hanya berfokus pada kepentingan pribadi atau menyalahkan pihak lain. Nah, itu adalah poin yang paling rendah, ya. Nah, yang kelima adalah pilih solusi berbasis data atau kolaborasi. Nah, dalam beberapa soal, solusi terbaik melibatkan satu, ya, penyusunan data atau analisis sebelum bertindak, ya. Yang kedua, diskusi dengan rekan kerja atau atasan untuk mendapatkan solusi terbaik. Nah, jawaban yang menunjukkan pemikiran kritis dan kolaborasi cenderung mendapat nilai tinggi. Kalau pribadi rendah kalau nggak salah, ya. Nah, terakhir, jangan terlalu cepat menyalahkan atau melibatkan atasan. Oke. Nah, jika masalah masih bisa diselesaikan di tingkat Anda, prioritaskan untuk menyelesaikan sendiri atau dengan tim sebelum melibatkan atasan. Jadi, paham ya teman-teman. Jadi, beruntung sekali di soal wawancara itu teman-teman, hanya 4 opsi. Jadi sebenarnya gampang ya, bisa ditahu mana poin 4, mana poin 3, 2, dan 1. Nah teman-teman, mari kita bahas contoh-contoh soal ya untuk wawancara tersebut seperti berikut ini. Nah, baik. Soal nomor 1. Jadi saya katakan bahwasanya bedanya soal wawancara dengan soal manajerial dan soal kultural, ya, untuk narasi soalnya teman-teman, ya. Di soal wawancara hanya 10 soal teman-teman, narasi soalnya pendek, ya, hanya 1 kalimat saja langsung ke pertanyaan. Beda dengan soal sosio dan manajerial, itu panjang-panjang sampai 4 kalimat, 5 kalimat. Nah, untuk soal ini teman-teman pendek sekali, makanya dia cuma 10 menit saja, ya. Nah, ini soalnya yang nomor 1, jadi gampang sekali. Rekan kerja Anda melakukan kesalahan dalam laporan yang sangat penting. Nah, itu kalimatnya. Ia meminta Anda untuk tidak memberitahu atasan dan berharap masalah ini tidak diketahui. Apa yang Anda lakukan untuk menangani situasi ini. Jadi teman-teman, ini mengukur kita punya integritas teman-teman, ya. Bahwasanya ia meminta Anda untuk tidak memberitahu atasan, ya, dan berharap masalah ini tak diketahui gitu. Nah, jadi apa kira-kira yang Anda lakukan? Jadi ada dilematis teman-teman. Ada teman yang dirahasiakan kesalahannya, yang kemudian adalah jangan sampai membahayakan organisasi, ya. Nah, A, membicarakan kesalahan itu dan menawarkan solusi terbaik. Ini bagus teman-teman, ya. Ada namanya tindakan, ya. Oke, langsung melaporkan kesalahan kepada atasan untuk tindakan. Oke, jadi C, tidak peduli dan membiarkan masalah itu begitu saja. Atau D, menyalahkan rekan kerja di depan seluruh tim. Nah, teman-teman semua, kalau kita main eliminasi ini, ya, pasti sepakat semua, ya, bahwasanya jawaban yang tidak bagus itu ada di sini, ya. Oke. Jawaban yang tidak cepat adalah ini bukan, ya. Tidak peduli pasti ini poin 1, ya. Ini pasti teman-teman poin 2 atau mungkin sebaliknya. Nah, poin 3, 4 ada di A atau di Bravo teman-teman gitu. Yang mana kira-kira yang baik? Kita lihat pembahasannya di sini. Nah, poin 4 ada di A teman-teman. Opsi A itu, ya, opsi A adalah langkah terbaik karena menyelesaikan masalah dengan profesional sambil menjaga hubungan kerja. Oke, nah poin 4. Nah, poin 3 teman-teman, langsung melibatkan atasan, tetapi tidak bisa dilakukan jika situasi mendesak. Tadi kan sudah ada tipsnya, jangan cepat-cepat melibatkan atasan teman-teman. Itu tips dari tadi yang saya bilang. Jadi makanya kenapa poin 3, karena langsung melibatkan atasan. Baiknya teman-teman bicarakan dulu dalam tim gitu, ya. Nah, jadi jelas, ya, untuk soal nomor ini, ya, nomor 1, poin tertingginya ada, ya, ada ini 4, ini poin 3. Kenapa poin 3 di B? Karena langsung melaporkan kepada atasan tersebut. Nah, itu yang mungkin kurang poinnya. Oke, itu soal nomor 1, ya. Jadi kita lanjut lagi teman-teman, soal berikut nomor 2. Baik, soal nomor 2, ya. Soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2. Nah, baik. Anda mendapat tugas untuk membuat laporan mendesak
ya yang sangat penting, namun instruksi yang diberikan kurang jelas ya, dan Anda tidak sepenuhnya memahami cara menyelesaikannya. Oke. Nah, apa langkah yang akan Anda ambil dalam situasi ini? Ya, jadi katanya tugas ya mendesak membuat laporan ya, namun instruksi yang diberikan kurang jelas dan Anda tidak sepenuhnya memahami cara penyelesaiannya. Nah, apa langkah yang bagus? A. Menyelesaikan laporan sesuai pemahaman seadanya tanpa bertanya lagi. Ini saya garis bawah ya, seadanya katanya ya. Nah, ini saya pikir kurang tepat teman-teman ya. Meminta bantuan rekan kerja untuk memahami instruksi dengan benar. Ini sudah bagus ya. Menunda laporan sambil berharap instruksi jadi lebih jelas. Ingat ya, ini mendesak teman-teman ya, mendesak. Jadi kalau tunda laporan kurang bagus ya. Oke. Nah, langsung mengadukan situasi kepada atasan tanpa usaha lain. Ingat ya, jangan dikit-dikit langsung lapor ke atasan ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, poin 4 opsi B ya, menunjukkan inisiatif untuk memastikan pekerjaan selesai dengan baik ya. Poin 4 di B ya. Nah, poin 3 ada di D teman-teman ya, berguna tetapi sebaiknya menjadi langkah terakhir dulu ya gitu. Poin 2 opsi A kurang efektif karena hasilnya tidak sesuai harapan. Poin 1 mencerminkan sikap kurang tanggung jawab. Di C teman-teman, kita lihat ya. Nah, C itu poin 1 ya. Nah, inilah menunda itu poin 1 teman-teman ya gitu. Oke. Poin 2 ada di D, langsung mengadukan situasi ini kepada atasan ya. Nah, ini poin 3 teman-teman, seadanya. Ini bagus ya. Poin 4 meminta bantuan rekan kerja untuk memahami instruksi dengan benar ya. Oke, gampang ya, gampang sekali. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 3. Baik, kita bahas soal nomor 3. Nah, sebelum saya bahas nomor 3 teman-teman ya, saya katakan bahwasanya soal manajerial, sosiokultural, wawancara itu semua sama untuk jabatan, semua jabatan teman-teman, semua sama. Yang beda adalah di SKB-nya, teman-teman ya, di kemampuan teknisnya. Nah, kami ya menawari kalian, siapa tahu kalian mau ya, yang saya pernah bilang bahwasanya soal CAT ya, mau CPNS mau P3K gampang sebenarnya, cuman musuh terbesarnya adalah di waktu teman-teman, di waktu. Jadi apa solusinya teman-teman ya? Anda harus sering-sering latihan soal ya, bagaimana caranya mengatur waktu. Dengan cara apa teman-teman? Ikuti tryout ya. Banyak orang gagal, pintar tapi gagal. Kenapa? Karena tidak bisa mengatur waktunya ya, tidak bisa manajemen waktu. Ingat teman-teman, soal itu setiap 1 menit, satu soal itu kalau mau dihitung ya, tidak cukup 1 menit, harus selesai dikerjakan ya. Oke, saya ulangi teman-teman, waktu yang menjadi musuh terbesar peserta saat tes CAT. Jadi ingat teman-teman, solusinya adalah belajar untuk mengatur waktu. Kami hadir, Sobat CPNS teman-teman ya, sejak 4 tahun lalu ya, menawari, membantu teman-teman ya untuk latihan supaya mendapat nilai tinggi. Kami menyediakan paket-paket tryout. Yang pertama adalah khusus semua jabatan. Anda mau peranata komputer, Anda mau mau keperawatan, mau apoteker, ya, mau dosen dan lain-lain, semua sama untuk manajerial, sosio dan wawancara. Kami punya soal teman-teman 10 paket tryout, ya, Anda langsung ya di atas, oke? Itu, nah untuk semua jabatan, ya, itu bisa diulang-ulang teman-teman ya, untuk mengatur waktu bisa diulang-ulang, kapanpun dan dimanapun ada skornya untuk mendapatkan kalau sudah selesai tryoutnya. Kemudian ada juga pembahasan teman-teman ya. Ini sudah ada puluhan ribu orang yang pakai ya sejak 4 tahun lalu. Kemudian bagi kalian juga yang mau kemampuan teknisnya teman-teman, tapi khusus ya, tidak semuanya. Ada pertama ya, ada dosen ya, dosen kami punya ya, dengan sesuai ya kisi-kisi yang 2024. Saya yang buat sendiri untuk dosen teman-teman semua ya. Kenapa? Sesuai dengan bidang saya ya. Saya sudah buat, mudah-mudahan ini akan menjadi gambaran untuk kalian yang mau ujian nanti.
ada di atas teman-teman, dosen ya. Kemudian ada juga tim kami membuat tentang keperawatan ada ya. Kemudian ada juga kebidanan ya, kebidanan. Oke. Peranata komputer juga ada teman-teman di atas ya. Dan penata layanan personal. Nah, dan lain-lain teman-teman. Anda bisa dapatkan di Sobat P3K, linknya teman-teman di bawah ya. Nah, Anda bisa gunakan itu sebagai latihan sebelum nanti ujian ya. Baik, kita lihat teman-teman soal nomor 3. Oke, nah jadi kalau mau bagus nilainya ya, mau lulus, baiknya latihan dari sekarang. Dalam rapat tim, Anda merasa ide-ide yang Anda sampaikan sering diabaikan oleh rekan-rekan. Ya, oke, situasi ini membuat Anda ragu untuk berbicara lebih lanjut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk tetap produktif dalam tim? Ya, A. Diam saja karena malas memulai konflik dengan tim. Oke, B. Menyampaikan pendapat secara tegas dengan alasan yang jelas. C. Menyindir anggota tim dengan cara halus dan sarkastis. Atau D. Memutuskan bekerja sendiri tanpa melibatkan anggota tim lagi. Saya pikir teman-teman, ya, ini diam saja kurang bagus ya. Menyampaikan pendapat bagus. Menyindir anggota tim kurang bagus ya, memutuskan bekerja sendiri tanpa melibatkan anggota salah ya. Kita lihat teman-teman opsinya ya. Opsi 4 ada di B ya, menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik dan profesional. Poin 3 ada di D, menyelesaikan masalah tetapi merusak dinamika tim. Oke, D. Opsi 2, opsi C poin 2 teman-teman, tidak efektif dan dapat menyatakan suasana negatif. Satu itu poin A, menunjukkan sikap pasif yang tidak konstruktif. Jadi teman-teman jelas ya. Poin satunya ya. Nah, ada di sini ya. Poin 4-nya ada di sini ya, dan seterusnya ya. Gampang ya. Kita lihat teman-teman soal berikut nomor 4. Baik, soal nomor 4. Dalam sebuah proyek besar, Anda melihat bahwa metode yang digunakan yang digunakan tim cenderung tidak efektif dan dapat menghambat hasil akhir. Namun, sebagian besar anggota tim sudah sepakat dengan metode itu. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan proyek bekerja optimal? Ya. A. Mengikuti metode tim karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Baik, ya, bagus. Membicarakan metode lain secara terbuka saat rapat berikutnya. Oke. C. Membuat analisis perbandingan metode dan mengajukan kepada tim. Atau D. Mengabaikan metode tim dan bekerja dengan cara Anda sendiri. Nah, ini jelas ya. Yang poin paling kecilnya pastinya teman-teman ada di, nah, mengabaikan teman-teman. Ini poin 1 lah ya. Oke, nah kira-kira mana yang paling besar? Kita lihat ya, poin mana yang paling besar ada di pembahasan. Baik. Nah, poin C, poin 4 ada di C. Opsi C menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan solusi berbasis data. Oke, nah jadi jelas ya, poin 4 itu C, kemampuan berpikir kritis dan solusi berbasis data. Poin 3 teman-teman ada di B ya, baik tetapi kurang mendalam dalam penyampaian alternatif. Poin 2 opsi A, menjaga harmoni tim tetapi mengabaikan efisiensi proyek ya. Jadi teman-teman kita lihat ya, ternyata poin tertingginya ada di C ya. Nah, poin tertinggi ada di C. Ini 4 ya. Nah, membuat analisis perbandingan metode dan mengajukannya kepada tim ya, gitu ya. Itu poin satunya ada di D, yang tertinggi ada di C teman-teman. Baik, kita sambung soal teman-teman nomor 5 seperti berikut ini. Baik, soal nomor 5. Seorang rekan kerja mengusulkan ide yang kurang matang dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Namun, ide tersebut mendapatkan dukungan dari atasan dan tim lainnya. Oke. Nah, apa langkah yang akan Anda ambil untuk menangani situasi itu? Nah, A. Membiarkan ide itu berjalan meskipun ada risiko kegagalan. Oke. B. Menyampaikan keberatan secara langsung di depan seluruh tim. Atau C. Memberikan masukan konstruktif untuk menyampaikan ide yang diusulkan. Atau D. Berdiskusi secara pribadi dengan atasan untuk untuk mengevaluasi risiko. Oke. Nah, saya ulangi
ya, berdiskusi secara pribadi dengan atasan untuk mengevaluasi risiko. Nah, yang mana yang paling tepat, teman-teman? Oke, kita lihat ya di pembahasannya di sini. Nah, opsi ya, poin 4 ada di opsi C, langkah kolaborasi dan solusi yang meningkatkan kualitas ide. Jadi, poin C itu, poin 4 ada di C ya. Poin 3 ada di D, teman-teman ya, membantu tapi hanya berfokus pada perspektif atasan. Poin 2, teman-teman, opsi B, dapat menimbulkan konflik jika tidak dilakukan dengan baik. Opsi A, poin 1, menunjukkan sikap pasif yang kurang bertanggung jawab. Jadi teman-teman jelas ya, poin A itu 1 ya. Nah, poin C 4. Kita lihat poin C 4, poin A 1. Ini adalah merupakan poin 1, teman-teman. Ini jelas ya, poin 4 di sini. Oke. Nah, poin 3 antara B atau D, teman-teman. Kita lihat sendiri tadi ya. Poin 3-nya ada di mana? Ada di delta ya. Ini poin 3 ya, berdiskusi secara pribadi dengan atasan untuk mengevaluasi risiko. Itu soal nomor 5, teman-teman ya. Nah, jadi saya ulangi ya teman-teman semuanya. Jadi saya sarankan kalian latihan dari sekarang. Ada mungkin yang mau ujian P3K gelombang kedua bulan Mei, dari sekarang latihan memang teman-teman semua ya. Baik, kita sambung soal terakhir teman-teman, nomor 6, seperti berikut ini. Baik, soal terakhir nomor 6. Anda diminta menjadi penanggung jawab proyek baru yang membutuhkan banyak keterampilan teknis yang belum Anda kuasai sepenuhnya. Waktu yang diberikan untuk memulai proyek juga sangat terbatas. Bagaimana Anda menyikapi tanggung jawab ini? Ya, A, menerima tugas dan mencoba menyelesaikan sebisa mungkin. B, menolak tugas karena merasa belum cukup mampu. C, meminta waktu tambahan untuk mempelajari keterampilan yang diperlukan. D, melibatkan anggota tim yang berpengalaman untuk mendukung proyek. Teman-teman, untuk nomor 6 ini silakan tuliskan jawaban Anda. Poin 4 ada opsi mana, poin 3 opsi mana, poin 2 opsi mana, dan poin 1 opsi yang mana ya. Tuliskan di kolom komentar. Nah, teman-teman, sebelum saya akhiri, saya ulangi lagi teman-teman semuanya. Kami Sobat CPNS dan tim menyediakan paket-paket tryout untuk seleksi P3K mulai dari dosen perawat ya. Ini tadi dosen, teman-teman, dosen semua ya. Mau dosen asisten ahli, mau dosen lektor ya, itu sama kisi-kisinya, sama bentuk soalnya. Perawat juga ada ya, kebidanan juga ada, prakom juga ada teman-teman ya, guru juga ada ya. Cek langsung linknya teman-teman di bawah. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi. Nah, untuk mungkin yang bukan jabatan tadi, kalau kalian mau cuma ambil yang manajerial, sosio dan wawancara, bisa juga kalian dapatkan, ada 10 paket tryout ya. Nah, bisa dipakai selama setahun berulang-ulang. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menambah referensi untuk kalian sedang belajar ya. Sampai jumpa, semangat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.